Oke guys, welcome back to my YouTube channel gua. Jadi ya, kali ini akhirnya gua kembali lagi upload video setelah 1 minggu ya. Kayaknya sih 1 minggu gua gak mau upload video karena gua lagi di masa ujian ya guys, ujian di tempat kuliah gua. Sehingga ya meskipun gua saat ini masih berada di masa ujian, namun ada waktu senggang untuk at least mengupload video tentang channel gua. Dan kali ini gue ingin mengangkat salah satu topik. Jadi kali ini adalah ngobrol santai ya. Jadi gue ingin mengangkat salah satu topik yang di luar lomba formula guys, di lomba Formula One, Formula 2, pokoknya di luar lomba formula, yaitu tentang Sean Gelael. Ya teman-teman pasti udah tahu ya berita terakhir mengenai Sean Gelael, dan kita bisa lihat di Instagram dia pada tanggal 7 Januari dia mengupload suatu announcement bahwa dia akan mengikuti salah satu ajang perlombaan di FIA World Endurance Championship dengan bergabung bersama tim Jota. Dan pastinya ini akan menjadi pertanyaan dari teman-teman. Apa sih World Endurance Championship? Lalu apa sih yang membedakan antara WEC dengan lomba formula? Jadi semuanya akan dijawab di sini, dan tentunya gue akan menjawab dengan jawaban yang mudah dipahami sehingga kalian semakin mudah memahami apa itu World Endurance Championship. Namun sebelumnya jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang World Endurance Championship. Apa sih itu World Endurance Championship? Kita bisa lihat dari bahasanya sendiri guys, istilahnya. Endurance berarti ketahanan, uji ketahanan fisik. Jadi World Endurance Championship ini adalah balapan ajang dunia yang menguji ketahanan dan fisik driver. Dan ini balapan ini diorganisasi oleh, bukan diorganisasi tapi diorganisir oleh salah satu lembaga AIO. Istilahnya kepanjangannya cukup sulit ya guys, bisa lihat di bawah AIO itu apa. Dan organisasi AIO ini berada di bawah naungan FIA. FIA itu kalau kalian tidak tahu, FIA itu ibaratkan kayak FIFA-nya balapan mobil gitu aja. FIA itu kepanjangan, setahu gue kepanjangannya dari Federation Internationally Automobile. Mohon maaf kalau gue salah atau benar ya. Nah, jadi World Endurance Championship ini adalah balapan uji untuk menguji ketahanan driver. Loh, kok uji ketahanan driver? Karena balapan ini berlangsung dalam waktu yang tidak singkat teman-teman. Karena balapan ini memiliki durasi yang cukup lama. Nah, itu nanti gue akan menjelaskan di perbedaan antara World Endurance Championship dengan balapan mobil formula. Dan tentunya balapan ini cukup menarik, meskipun bisa dikatakan World Endurance Championship ini adalah balapannya lebih mudah dibandingkan balapan formula, tapi ini tetap balapan yang menarik. Dan gue akan menyampaikan apa aja sih perbedaan antara World Endurance Championship dengan balapan formula. Nah, jadi yang pertama adalah livery mobil lah, atau mobilnya itu sendiri. Bisa dilihat di sebelah gua dan di sebelah gua. Di sebelah gua adalah mobil F1. Bukan mobil F1, yang mobil F1, mobil formula aja. Dan di sebelah gua adalah mobil yang dipakai di FIA World Endurance Championship. Bisa dilihat di sebelah kiri dan kanan gua bahwa desain mobil antara mobil formula dengan mobil untuk World Endurance Championship itu berbeda. Bisa dilihat dari desainnya, karena mobil formula open wheel sehingga bannya tuh terlihat, sedangkan World Endurance Championship itu bukan desainnya itu bukan open wheel ya guys. Jadi ya desain berbeda, top speednya juga berbeda guys. Desainnya top speed di mobil formula itu kan bisa mencapai 300 km per jam lebih bahkan. Nah, kalau di World Endurance Championship sih kayaknya kurang dari segitu deh, gue lupa, 200 sampai 250 atau 200 sampai 300. Nah, teman-teman kalau bagi yang tahu bisa komen di bawah. Jadi memang kalau dari sisi top speed berbeda, dari desain berbeda. Itu dari pertama, dari livery car-nya atau dari desain mobil. Yang kedua adalah durasi. Nah, mungkin gue udah singgung ya tentang durasi, bahwa durasi antara
ajang perlombaan formula dengan ajang perlombaan FIA World Endurance Championship itu sangat berbeda. Kalau balapan formula itu kan dia kalau gue lihat sih dihitung dengan lap ya, dengan jumlah lap. Misalkan main di Abu Dhabi Grand Prix gitu dengan lap segini 70 misalkan. Nah kalau di World Endurance Championship itu berbeda guys, karena World Endurance Championship ini tentang menguji ketahanan driver, jadi durasinya cukup lama guys, minimal 3 jam setahu gue. Minimal 3 jam, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, dan yang paling populer ada yang 24 jam guys. Jadi ada yang 1 hari penuh balapan. Contoh Asian Le Mans ada yang 24 jam setahu gue. Dan ya memang itulah dari ciri khasnya World Endurance Championship. Inilah perlombaan di mana menguji ketahanan, baik ketahanan mobil dan ketahanan fisik driver sendiri. Makanya perlombaannya cukup lama. Jadi ada yang berdurasi 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Itu yang pertama, itu yang kedua ya, yang dari durasi. Lalu yang ketiga, dari driver. Setiap tim kalau di balapan formula ya, setiap tim itu satu mobil itu yang mengendari satu driver. Dari awal sampai akhir tuh satu driver tok kalau di mobil formula ya. Berbeda di World Endurance Championship. Karena di World Endurance Championship ini balapannya dengan durasi yang cukup lama, yang tadi gue udah sebutkan, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Gak mungkin satu driver mampu mengendarai dengan durasi yang cukup lama tersebut. Pastinya setiap driver butuh waktu istirahat lah, sama kayak kita sebagai manusia. Gak mungkin dong kita mengendarai non-stop gitu ya, gak mungkin banget. Jadi di World Endurance Championship itu satu mobil setahu gua ada 3 driver. Jadi, nah gimana sistematika pergantiannya? Nah ini gue jelaskan di poin keempat, yaitu yang menjadi perbedaan. Tadi yang pertama adalah desain mobil, yang kedua adalah durasi, yang ketiga driver, dan keempat adalah pit stop. Nah, dari pit stop, kalau di mobil formula itu pit stop ganti ban, front wing, terus dan lain sebagainya. Nah, kalau di balapan World Endurance Championship tidak hanya itu, ya memang ganti ban. Lalu mereka diizinkan untuk isi bensin guys. Loh kok boleh isi bensin? Ya logikanya nggak mungkin mobil 24 jam dengan top speed kurang 200 sampai 300 kurang lebih ya, itu awet itu bannya bensinnya, pasti harus isi bensin dong. Nah, jadi pit stop itu digunakan untuk isi bensin. Yang kedua, lalu yang ketiga, dan ini yang menjadi penting dan menjadi jawaban kenapa ada 3 driver dalam satu mobil. Jadi di pit stop itu digunakan sebagai pergantian driver. Misalkan saya ambil ilustrasi seperti ini. Pit stop masuk nih, satu mobil masuk. Ini yang mengendarai awal nih driver A nih. Nah, pada saat di pit stop, driver A keluar, driver B masuk. Nah, baru jalan. Nanti kalau udah pit stop lagi, driver B keluar, driver C masuk. Jadi gitu cara sistematikanya di World Endurance Championship. Jadi kalau dalam istilah olahraga sepak bola di substitution, di pemain pengganti lah. Nah, sama kayak di World Endurance Championship. Jadi setelah misalkan nih driver A udah balapan 2 jam nih, nanti pas masuk pit stop diganti nanti sama driver B. Jadi makanya mungkin teman-teman bertanya di World Endurance kenapa ada 3 driver dalam satu tim atau dalam satu mobil, yaitu kan jadi setiap pit stop mereka ganti-gantian gitu drivernya. Itu yang poin keempat ya. Lalu poin kelima, jumlah yang ikut balapan. Kalau di Formula pasti tahu ya, kalau di Formula One itu ada 10 tim, di Formula 2 itu 11 tim atau berapa? Ya paling di antara 10 sampai 12 deh kalau di balapan ajang Formula ya. Berbeda di di ajang World Endurance Championship yang ikut balapan cukup banyak. Dari 30 sampai 50 pembalap ada, atau 30 sampai 50 mobil ya, setahu gue ya. Itu meramaikan di ajang salah satu pertandingan di World Endurance Championship. Jadi cukup banyak. Dan ya ini menjadi pertandingan menarik ya.
Bayangkan kalau 30 sama 50 pembalap dalam satu sirkuit, dalam satu track dengan durasi yang cukup lama, pasti ini menjadi pertandingan yang menarik. Jadi itu aja perbedaan secara simpel ya. Memang ada perbedaan yang masih banyak lagi ya dari antara mobil Formula dan World Endurance Championship. Tapi ya itu yang bisa gue sampaikan tentang gambaran singkat mengenai apa itu World Endurance Championship, lalu perbedaannya dengan ajang Formula dengan ajang World Endurance Championship. Jadi ya apakah lebih seru World Endurance Championship dibandingkan balapan Formula? Ya bagi gue sih dua-duanya sama-sama seru, karena kalau dari World Endurance Championship kita bisa melihat dari sisi apakah ada sisi ketahanannya, ada ketahanan driver untuk balapan dengan durasi yang panjang. Dengan durasi yang panjang itu masih tetap bisa overtake. Nah, kalau di balapan Formula dengan mobil yang top speed dan balapan yang memang sudah populer, jadi dua ajang ini cukup menarik. Jadi ya tulis di komen kalian mana balapan yang menarik, dan ya kita nantikan saja. Oh ya, sebelum gua mengakhiri vlog gua kali ini, gue ingin honorable mention tentang Sean Gelael. Sedikit info mengenai dia, mungkin gue udah sampaikan ya di awal bahwa Sean Gelael akan bergabung di tim Jota bersama dengan dua teammate-nya. Kalau kalian sudah tahu, mungkin bisa lihat di Instagramnya atau dilihat di media yang lain, itu bersama dengan Tom Blomqvist dan Stoffel Vandoorne, dua driver yang cukup handal, pengalamannya oke. Kita bisa lihat dari Tom Blomqvist, dia pernah berpartner dengan Sean Gelael di waktu Asian Le Mans 2016 tahu nggak, dan berhasil meraih podium. Lalu Stoffel Vandoorne, pasti kalian udah tahu ya, Stoffel Vandoorne mantan pembalap F1, dan sekarang dia berkiprah di Formula E bersama Mercedes-Benz HQ. Dan tentu ini tiga driver ini yang akan bergabung tim Jota ini yang pasti akan menampilkan pertandingan yang menarik, dan menurut gue sih harus ditonton guys, karena tim drivernya ini bukan driver dalam tanda kutip driver yang minim pengalaman. Ini benar-benar pengalaman yang cukup. Sean Gelael ya, kalian udah tahu ya, Sean Gelael itu memang dengan pengalaman dia itu pengalaman World Endurance Championship cukup bagus. Dia sering mendapatkan podium di sana. Jadi ya ini menjadi pertandingan yang menarik. Oke, itu aja tentang World Endurance Championship. Ya memang segini aja penyampaian gua, karena gue juga masih belajar mengenai World Endurance Championship, karena ya kalian udah tahu ya, pasti gue ini lebih mahir di balapan Formula ya, baik Formula 1, 2, dan 3 atau 4 ya, dibandingkan World Endurance Championship. Jadi ya kita di sini sama-sama belajar sehingga kita semakin memahami apa itu World Endurance Championship, lalu sistematikanya gimana, perbedaannya dengan balapan Formula gimana, sehingga kita semakin memahami, dan jika kita nantinya menonton kita sudah tahu gitu loh regulasinya gimana, perbedaannya apa, dan apa aja sih yang menjadi menarik. Oke, itu aja tentang video gua mengenai pengenalan World Endurance Championship dengan perbedaannya dengan balapan ajang Formula. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe channel gua, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gua dalam mengembangkan video gua selanjutnya. Oke, that's all video kali ini, and see you on the next video, and goodbye.